Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan berita terupdate terbaru tentang bagaimana jalannya persepak bolaan, tentang timnas kita dan bagaimana para komentator ada yang mendukung, ada yang juga seperti hate ya teman-teman. Tapi kita akan segera bahas dulu beritanya. Let's go. Ini ya, Bung Towel membutuhkan mahkota ASEAN. Emosi naturalisasi. Ayo Bung, semangat, bentar lagi kita bakal jadi Raja ASEAN, King of ASEAN. Oke, kita akan sama-sama saksikan. Every single competition is created the same. Tidak setiap kompetisi itu sama. Brazil tidak pernah menang Gold Cup, tapi dia menang Piala Dunia. Kenapa? Karena Brazil tidak peduli terhadap Gold Cup. Kalau saya disuruh milih juara Piala AFF dengan kualifikasi Piala Dunia, saya pilih kualifikasi Piala Dunia. Yes. Ataupun saya pilih kualifikasi untuk Olimpiade karena levelnya lebih tinggi. Yang duduk di stadion juga berbeda. Kita bisa 4-3 besar, ya, perebutan juara ketiga di U23 itu menurut saya lebih tinggi daripada memenangi Piala AFF. Karena itu Southeast Asia. And then in AFC Under 23 we are fighting against South Korea. We are fighting against Saudi Arabia, Uzbekistan. Ini adalah powerhouse-nya Asia gitu loh. Oke. We are in the big games now. Ada sependapat dengan itu, Bung Towel? Tidak sependapat. Kenapa tuh? Ya karena begini, dalam sepak bola itu ada tahapannya, stepping stone, milestone gitu loh. Kita betul di U23 pencapaian luar biasa, tetapi yang diukurkan adalah ada yang menyesatkan lah belakangan ini menurut saya, termasuk pandit-pandit yang ngomong, yang menurut saya sih seolah-olah jadi buzzer itu, bahwa AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas. Kita ingin ke level yang lebih tinggi. Tapi yang mau ambil dulu itu, untuk memastikan, kalau kita pakai mahkota itu clear, kamilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Kami nggak takut lagi sama Vietnam, kami nggak takut lagi sama Thailand. Kenapa itu? Thailand sudah melakukan itu. Tapi ketika dia mau ambil Asia, ternyata nggak mudah. Itu kan perjalanan sepak bolanya nih. Thailand itu untuk juara Asia Tenggara, mahkota raja itu sudah dapat. Mereka juga sama targetnya, ingin di Asia lolos jadi salah satu wakil Asia ke Piala Dunia. Tapi itu proses yang nggak mudah. Artinya kalau kita belum juara, pakai udah ngomong ketinggian di sini kan nggak lucu juga. Oke, Ya. jadi Tapi ada jangan ukurannya diplesetin, juara. termasuk oleh para pandit yang mungkin buzzer. Ini bukan target dengan prioritas. Siapa yang bilang AFF prioritas gitu loh? Prioritas tentu harus lebih tinggi. Tapi itu harus ambil. Kalau kita memang jago gitu loh. Oke, akhir tahun ini ya. Soal proses juga harus kita analisis secara sepak bola. Naturalisasi itu adalah proses atau apa gitu yang dimaksud proses sepak bola. Oke, Pesimis ya, belum apa-apa udah pesimis si Towel. Bagaimana pendapat kalian soal pendapat dari Bung Towel? Apa kita harus menurunkan standar kita dan kemudian bermain di level yang fokus saja di level yang lebih rendah, tidak usah terlalu fokus dengan level yang lebih tinggi? Apakah kalian sependapat? Kalau saya, ya fokus saja dengan kalau sudah bisa menggapai yang lebih tinggi, kenapa tidak ya? Toh juga kualitas kita sudah benar-benar teruji, di mana kita sudah menghadapi tim Korea Selatan, tim Australia, dan itu menang dalam misalnya dalam U23. Itu kan sudah menunjukkan bahwa kita layak, kita pantas. Sekelas pelatih timnas Italia, bukan Jose Mourinho, siapa? Aku lupa namanya teman-teman. Dia sudah mengakui pemain-pemain kita itu sudah layak bermain di Italia di Serie B. Kenapa sekelas Bung Towel hanya pengamat saja tapi merendahkan kapasitas kita? Makanya saya tanya, sampai kapan naturalisasi? Ya ini kita kurang pemain, ngambil di mana saya? Kami PSSI ngambil di mana pemainnya untuk kaliber seperti itu, supaya kita bisa memenuhi ini. Ya, sampai emosi ya, karena Bung Towel ini. Cari dari Medan, dicari dari mana? Saya jujur, sekarang saya pegang kebetulan PLT Asprof Sumut. Saya sama PLT Sumut. Kami bikin tes untuk U20 yang daftar 400 orang pemain. Tahu terpilih berapa? 1. Oh my God. Dari berapa daerah itu? Sumatera Utara. Hanya dari 400 orang yang terpilih hanya 1. Sumatera Utara. Kali Aceh diambil dari sekitarnya. Oke. 400 yang ikut tes cuma 1 dapatnya. Kemudian untuk Oke, jadi teman-teman ini clear ya. Buat mereka yang sampai hari ini masih ngotot, masih menghujat-hujat PSSI yang mengatakan naturalisasi, kenapa pemain kita nggak diambil? Ini clear ya. Sudah disampaikan bahwa bukan berarti mereka nggak mau ambil, tapi mereka sudah berusaha mencari tapi nggak ketemu. Bayangkan, dari 700 orang dilakukan seleksi, nggak ada satupun yang didapati. Dari 400 orang di Sumatera Utara, didapati tidak ada. Hanya 1 orang dari 400 orang. Ya, kita harus benar-benar menyadari untuk mencari pemain-pemain yang profesional untuk bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Kita nggak bisa sembarang ambil pemain yang bertalenta yang dimana dia nanti hanya bermain bola dari umur misalnya 15 tahun kemudian baru terjun dalam sepak bola. Berbeda.
kita ini baru sekarang ini, baru era sekarang ini, baru ada akademi-akademi sepak bola di Indonesia. Dulu nggak ada. Sedangkan di negara-negara yang lain, di mana kenapa kita harus mengambil naturalisasi? Karena mereka teman-teman itu sejak mereka sekolahnya bukan di SD mungkin ya. Mereka sekolahnya langsung masuk di akademi sepak bola dari usia sangat dini sudah dilatih. Mereka sudah mendedikasikan hidup mereka dalam sepak bola sehingga di saat usia-usia yang seperti masuk usia 20 tahun, mereka sudah benar-benar sangat matang, mentalnya sudah benar-benar kuat karena sejak dini dari kecil mereka sudah dilatih. Makanya kenapa naturalisasi penting? Itu soal waktu teman-teman ya. Jadi clear ya. Towel jangan menyesatkan lah, Towel. Dari kekuasaan, dia lolos begitu saja. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Apa lagi ini ya? Iki John iki sapa to lur? Oh, Faisal Asegaf tadi ya. Iki kunyuk iki sapa to? Kunyuk. Omongane kok atos men ngono lho. Oke, nanti kita bahas di berita yang lainnya itu Towel ya. harus sering-sering ditampar seperti ini, mungkin baru bisa terbungkam ocehannya. Tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Bung Towel saya akan tunjukkan WA-nya. Dia ingin membela Indonesia. Wah. Dia mengatakan saya ingin sekali membela Indonesia. Jadi bukan berarti pemain yang ingin membela timnas itu pemain yang tidak laku di negaranya. Saya punya buktinya. Kadang-kadang ada ikatan. Kenapa ada gambar ayam? Ini adminnya ini iseng teman-teman ya. Ya. Katanya Bung Towel harus sering ditampar seperti ini ya. Jadi biar Bung Towel itu paham, harus dibanyak di ulti ya. Nanti baper lagi si Towel ya. Apapun akan kita kerjakan. Jadi Pak Erik ini STY minta ini dikasih. STY minta ini dikasih. Penuhi. Jadi kita penuhi, kita support sama STY. Bahkan hal-hal yang non teknis yang nggak ada hubungannya dengan sepak bola, koper STY minta dipenuhi. Dia ngomong gini. Kami makan malam tuh berdua bareng sama dia makan malam. Dia ngomong, ini biasanya kalau di ini koper itu sama semua loh. Ini kopernya ragam-ragam. Wah gila nih koper. Iya juga ya biar kompak nih. Langsung kita saat dia berangkat kemarin ke Turki, langsung kita kasih koper bagus. Semua sama. Jadi sedetail itulah Pak Erik. Dan Pak Erik nggak pernah menolak keinginan STY. Jadi wajar ketika dia sudah berikan semua, maka dia akan jadi menuntut. Itu menuntut pun kesepakatan loh. Jadi dia nggak pernah menuntut di luar kesepakatan. Itu yang terus tahu yang bikin gue kaget apa? Soal jadi pas gue kumpul sama Pak Erik, dia tunjukkan kesepakatan kan, lolos grup dari U23. Pak Erik bilang bahkan Sintayong aja yakin 4 besar. Artinya Olimpiade loh. Iya, itu gue kaget. 4 besar. Setelah gue lihat-lihat lolos grup aja susah. Lu mau 4 besar. Pak Erik bilang itu permintaan Sintayong, bahkan sampai saya bilang nggak usah 4 besar lah, 8 besar aja itu sudah mencapai target. Sampai segitunya. Sampai segitu, 8 besar aja. Ini yang harus patut kita apresiasi dan bersyukur. Itu targetnya 8 besar karena para pengamat sepak bola melihat bahwa Indonesia berada dalam grup itu, grup apa ya? Grup apa istilahnya? Grup setan atau apa? grup kiamat ya. Pokoknya isi di dalam grup tersebut Indonesia berada dengan tim-tim kuat yang dimana para pengamat bola pun ragu kalau Indonesia bisa masuk 8 besar. Tapi di luar ekspektasi, Coach Sintayong membawa Indonesia masuk menjadi 4 besar dan itu luar biasa, patut disyukuri. Akan tetapi banyak orang-orang yang sampai hari ini terus-menerus menekan dan mendiskreditkan Sintayong ya. Gimana? Akhirnya STY mengambil pemain naturalisasi. Saya kebetulan bagian dari cerita tersebut. Ada satu case tadi yang diangkat oleh Bung Kesit, yaitu menghadirkan 5 pemain dari Brazil di saat COVID. Untuk keperluan waktu itu, pertimbangannya kita jadi tuan rumah U20. Kalau itu terjadi, itu kita mesti manipulasi semua aturan. Karena tidak memenuhi syarat semua. 5 tahunnya tidak ada, hubungan darahnya tidak ada. Nggak tahu waktu itu kalau jadi simsalabimnya nggak tahu saya gimana. Nah, ada satu case yang menarik, Maklok. Maklok mengatakan dia punya hubungan darah dengan Indonesia. Tapi dia tidak bisa buktikan secara dokumen. Tapi warga negaranya dapat, saya nggak tahu juga kenapa, maka dia harus nunggu 5 tahun untuk menjadi pemain timnas
pada saat itu. Nah ini beberapa case. Nah, waktu kejadian 5 pemain Brazil ini mau dinaturalisasikan, Bung Kesit inilah yang selalu kritik. Dari luar, kebetulan saya Esko. Saya mengkritik dari dalam. Keputusan apa ini? Kok kami nggak pernah diajak sidang? Rapat, Esko. Kenapa ada keputusan itu? Karena mengenai statuta yang abang tadi bangun, keputusan pelatih timnas, keputusan pemain timnas, itu hasil rapat Esko. Itu dasar aturannya. Sah. Jadi bukan keputusan ketua umum. Esko. Kalau Esko memberi otoritas kepada ketua umum, itu hasil dari rapat. Nah, gagallah 5 Brazil ini. Lalu STI mengatakan, berarti boleh dong saya mengambil pemain naturalisasi. Kita bilang boleh. Karena secara prosedur ada. Maka kita pelajari pada saat itu. Aturan negaranya didukung oleh pasal 20 tadi. Aturan dari FIFA-nya ada artikel 9 dan artikel 7. Boleh. Dia kasihlah nama. Yang pertama dia kasih itu Sandy Walsh, Jordi Amat, Miss Hilger, Kevin Dick. Nggak jadi. Hanya yang mau Jordi Amat sama Sandy Walsh. Kevin Dick sama Miss Hilger nggak mau. Nah, lalu di dalam juga terjadi perpecahan. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ramai waktu itu. Ada Mas Haruna, ada Coach Indra. Ya kontradik terjadilah. Satu hari saya tanya dalam rapat Esko. Ini naturalisasi masih jalan? Masih. Oke. Akhirnya saya ditunjuk untuk mengurus naturalisasi. Lalu saya katakan, boleh nggak Pak Ketum, saya jalankan dengan cara kita. Dengan cara saya. Bukan dengan apa yang udah ada. Kenapa Pak Hasani? Sudah berapa tahun kasus Sandy Walsh nggak jalan-jalan? 2 tahun nggak jalan. Cara Pak Hasani bagaimana? Saya bilang, cara saya adalah, karena yang kita deal ini, sebagian sudah bule lah kita katakan. Karena tinggal di luar negeri, Jordi Amat kan orang Spanyol. Sandy Walsh orang Belanda. Jadi saya bilang, saya pakai agent di luar negeri, orang Itali. Yang kebetulan waktu itu bantu Pak Erik, waktu di Inter Milan. Saya dikenalin Pak Erik, saya bilang, Brothers, boleh nggak bantu kami? Apa? Saya mau deal dengan pemain untuk naturalisasi. Oh silakan, kasih nama. Kasih nama lah. Sandy Walsh, Kevin Dick yang 4 nama tadi. Wah dia bilang, saya nggak ada yang kenal ini. Karena pemainnya kan bukan level premium. Nggak ada yang kenal. Akhirnya dia carilah di Belanda. Ketemulah Fardi Bahdim, kakaknya Ivan Bahdim. Dia ternyata memang orang Indonesia dan banyak pemain turunan Indonesia yang seperti kita ada community di sana. Singkat cerita, saya ditugaskan ke Belanda untuk meyakinkan mereka. Menarik ini teman-teman ya. Saya berangkat ke Belanda, maka di situ saya tahu Miss Hilger nggak mau, Kevin Dick nggak mau, tinggal 2. Itu awal cerita, maka mereka terpenuhi. Tidak lama kemudian, karena ini senior, STY membutuhkan lagi 4 pemain untuk junior yang U20, karena waktu itu kita tuan rumah. Jadi begini, yang menentukan pemain itu, dan kami hasil rapat Esko, itu kita berikan hak otorisasinya kepada pelatih kepala, yaitu STY. Itu menentukan pemain timnas yang dipanggil. Kita dukung. Nah, STY punya tim kecil di dalam. Saya tahu persis karena saya ikut itu waktu saya ngurus ini. Ada tim kecil yang kebetulan dia pernah bekerja untuk AFC. Jadi dia tahu aturan. Maka waktu pemain-pemain yang dia berikan, Kevin Dick, Miss Hilger, Sandy Walsh, Jordi Amat, dia sudah matang. Dokumennya sudah matang. Dia udah tahu ini boleh, ini lulus atau tidak segala macam. Nah, waktu saya terbang ke Belanda, saya hanya bawa dokumen, penanda tangan di atas materai, kalau dia ingin membela Indonesia. Itu awal cerita dari kasus Jordi Amat, Sandy Walsh, yang akhirnya itu sekarang jadi perdebatan kita, yang akhirnya saya lihat dari sisi positifnya, ikut mengangkat sepak bola Indonesia dengan kehadiran mereka. Maaf, Bung Hasani, yang saya bicarakan tadi atau itu bukan setuju tidak setuju naturalisasi loh. Ya. Adalah batasannya bagaimana, sampai berapa lama. Kalau batasan, Bang, jadi begini Bang, tidak ada batasan sebenarnya secara aturan. Contoh yang sebenarnya. Oke teman-teman semua, jadi sangat rame dan ribut soal naturalisasi, natural ya, data dasarnya naturalisasi. Oke, jadi sangat ribut sampai hari ini. Tapi saya sih berpatokan sama apa yang dikatakan oleh salah satu legend sepak bola Indonesia, itu Bambang Pamungkas. Saya nggak peduli dia itu dari mana, latar belakangnya apa.
Dia mengatakan seperti itu. Saya nggak peduli. Selama dia bermain dan dalam tekad dan niatnya untuk membawa harum nama Indonesia, dia akan support. Dia akan dukung. Seperti juga kita. Kita mau memaksakan untuk mengambil para pemain dari kita, kalaupun itu belum siap, belum ada yang bisa. Apa kita mau seterusnya begini? Ya. Biarkan para pemain naturalisasi yang sudah sejak kecil mereka sudah terlatih dalam sepak bola ada, dan kemudian para pemain-pemain kita, pemain lokal itu berbaur dengan mereka supaya mereka itu bisa mengimbangi gaya permainan Eropa. Seperti itu teman-teman. Saya yang awam tentang sepak bola ini sangat mendukung soal apa yang dikerjakan oleh Coach Sintayong dan timnas PSSI kita saat ini. Bagaimana dengan kalian? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu guys. See you on the next video and God bless. Bye guys.